Pada video kali ini saya akan berbagi tentang akar-akar persamaan dengan secant method. Langkah-langkah mencari akar-akar persamaan dengan secant method dapat kita lihat grafik ini, tapi sebelumnya perlu kita tahu bahwa secant method itu merupakan kombinasi antara Newton method dan Regularity method ya. Nah, di sini untuk jumlah iterasinya itu akan sama dengan Newton method ya. Yang selanjutnya itu tidak perlu kita mencari turunan dari fungsi fx ya. Dan ini sangat menguntungkan karena tidak semua fungsi itu mudah untuk kita turunkan ya. Nah, kita untuk selanjutnya bisa lihat ke grafik ini. Kita akan mencari akar-akar persamaannya dengan secant method. Yang pertama adalah kita tentukan X1 dan X2-nya itu sembarang ya. Nah, setelah menentukan X1 dan X2 sembarang, kita tentukan adalah Fx0-nya dan Fx1-nya ya. Nah, kemudian setelah itu dari titik Fx0 dan Fx1 kita tarik garis yang memotong sumbu X ya. Yang memotong sumbu X. Nah, berarti di sini perpotongan dengan sumbu X kita kasih nama X2. Nah, maka si X2-nya kita bisa tentukan dengan rumus sama seperti Newton method ya. Nah, di sini secara umumnya Xn tambah 1 sama dengan Xn dikurang Fxn kali Xn kurang Xn min 1 per Fxn kurang Fxn min 2, atau kalau misalnya kita mau mencari X2 berarti di sini adalah X1 kali Fx1 X1 kurang Fx1 kali X1 kurang X0 kemudian dibagi Fx1 kurang Fx0 ya. Kalau kita mencari X2 berarti di sini sama dengan X1 dikurang Fx1 kali X1 kurang X0 per Fx1 kurang Fx0 ya. Nah, kalau setelah ketemu di sini X2, maka kita tarik garis vertikal, maka akan ketemu titik di sini adalah di grafik yang soal tadi adalah Fx2-nya di sini ya. Nah, setelah itu hubungkan antara fungsi Fx1 ini dengan Fx2 ya, titik di Fx2 ini, maka akan ketemu titik X3 dan kemudian si X3 tersebut kita tarik garis vertikal sehingga ketemu dengan fungsi yang Fx ini ya, berarti ketemu di sini nih. Ini berarti ini namanya Fx3. Dan itu terus kita lakukan sampai kita mendekati titik di X, menemukan titik di X yang ini ya. Karena X itu merupakan salah satu akar-akar dari persamaan fungsi yang Fx. Contoh, hitunglah salah satu akar dari persamaan pangkat 3 Fx sama dengan X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 3X kurang 2 dengan E-nya adalah 0,0001 ya. Nah, penyelesaiannya langkah pertama kita tentukan X1-nya dan X0 dan X1 ya. Di sini X0 dan X1-nya kita sembarang. Berarti X0-nya 1, misalnya X1-nya adalah 2. Nah, kemudian kita masukkan ke fungsi di soal. Berarti Fx0 jadi 1 pangkat 3 tambah 1 kuadrat kurang 3 kali 1 kurang 3. Kita dapat min 4. Kemudian kita cari Fx1, berarti 2 pangkat 3 tambah 2 kuadrat kurang 3 kali 2 kurang 3 sama dengan 3. Nah, kemudian kita menghitung adalah X2. Ya, dengan rumus yang ini berarti X2 sama dengan X1 kurang Fx1 kali X1 kurang X0 dibagi Fx1 kurang Fx0. Kita masukkan berarti 2 dikurang 3 kali 2 kurang 1 dibagi 3 kurang negatif 4 ya. Nah, di sini hasilnya maaf ini harusnya sama dengan ya 1,57142. Nah, setelah itu kita hitung fungsinya dari X2 1,57142 ini ya. Berarti jadi Fx2-nya 1,57142 pangkat 3 tambah 1,57142 kuadrat dikurang 3 kali 1,57142 kurang 3. Maka hasilnya adalah min 1,3644 ya. Nah, setelah itu kita cek apakah harga mutlak dari Fx2 itu lebih kecil sama dengan dari E
0,001. Nah, fungsinya kita dapat tadi min 1,3644 ya. Nah, karena harga mutlak X2 itu jadi positif ya, 1,36442, maka masih lebih besar dari nilai E, di mana nilai E adalah 0,0001 ya. Maka proses akan berulang ya. Terus dengan kita mencari nilai X1 yang baru. X1 yang baru itu kita dapat dari X2 yaitu 1,57142. Ini untuk iterasi yang kedua ya. Nah, kemudian X0-nya kita ganti dengan X1 yaitu ya 2 ya. Nah, kemudian langkah itu terus kembali lagi ke langkah yang kedua, yaitu mencari X2 ya. Nah, dan sampai kondisi itu menemukan bahwa harga mutlak Fx2 itu lebih kecil sama dengan dari E, yaitu 0,001. Untuk lebih jelasnya, kita hitung di Excel ya. Cara menyelesaikan akar-akar persamaan dengan second method dengan menggunakan Excel. Di sini soalnya fungsinya adalah fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 3x kurang 3. E-nya atau error-nya adalah 0,0001 ya. Nah, di sini langkah pertama kita harus mengisi ada iterasi. Iterasi itu ada pengulangan, ini untuk iterasi yang pertama. Kemudian kita tentukan X0. X0-nya itu kita sembarang, misalnya X0-nya 1, X1-nya juga sembarang, misalnya X1-nya adalah 2. Nah, kemudian kita menentukan fungsi dari X0, ya, fungsi dari ini. Kita menggunakan rumus supaya efisien, berarti sama dengan X0 pangkat 3 ditambah X0, atau di sini B5 pangkat 2, dikurang 3 kali X0 dikurang 3. Nah, kita dapat ada min 4. Nah, untuk Fx1 ini fungsinya sama dari fungsi dari X1. Nah, di sini sebetulnya kita tinggal tarik saja. Nah, di sini karena kita bisa lihat di sini C5 menggunakan C5. Di sini ya, jadi nggak pakai rumus juga nggak bisa ya. Nah, kemudian kita menentukan X2-nya, yaitu dengan rumusnya yang ada di sini, kita sudah menulisnya, yaitu X1 kurang Fx1 kali X1 kurang X0 per Fx1 kurang Fx0 ya. Berarti rumusnya adalah X1 kurang, nah di sini kurung bukanya 2 ya, Fx1 kemudian dikali kurung lagi X1 kurang X0, kurung tutup, kemudian dibagi Fx1, Fx1 itu E5, kita tulis saja ya, E5, oke, kita pakai kurung lagi ya, oke, kurung E5, L5 dikurang Fx0. Fx0 itu berarti D5 ya. Oke, kurung tutup 2 kali ya. Oke, nah kita dapat 1,57143 ya, sekian. Nah, kemudian kita buat fungsi dari Fx2 ya. Fungsi Fx2 berarti ini adalah X2 kita pangkatkan 3 ditambah X2 kita kuadratkan, kemudian dikurang 3 kali X2, X2-nya berarti F5 ya, F5 dikurang 3. Nah, dapat min 1,36445. Nah, di sini, ini tidak berpengaruh mau negatif mau positif, yang pasti di sini Fx2-nya kalau misalnya masih harus sampai lebih kecil sama dengan dari epsilon. Ini ya, 0,001 nih, ada rumusnya di bawah, harga mutlak ininya ya. Nah, di sini adalah kalau di harga mutlakan 1,3644, berarti iterasinya masih berlanjut. Sehingga di sini adalah harga mutlak ini ada kurang dari 0,0001 ya. Oke, kita lanjut ke iterasi kedua, pakai rumus lagi, berarti nomor sebelumnya ditambah 1. Nah, selanjutnya kita menentukan X0. X0 itu
kita ganti dengan X1 pada iterasi yang pertama. Nah, kalau X1 pada iterasi kedua, kita ganti dengan X2 pada iterasi pertama, ya. Nah, setelah itu kita tarik untuk menentukan fx0-nya, ya. Nah, ini berarti jadi 3. Ini fx1-nya jadi min 1,36445, dan seterusnya ini bisa langsung tarik semua. Nah, udah dapat. Nah, kemudian setelah itu kita, karena di sini masih kurang dari 0,001, kalau di harga mutlakan kan ini jadi 0,2 sekian ya. Maka iterasi berlanjut. Kita lanjutkan sampai menemukan di sini kurang dari 0,001. Nah, oke, di sini kita dapat adalah 0. Berarti 0 adalah fx2-nya 0. Maka 0 itu adalah lebih kecil sama dengan dari E. E-nya adalah 0,01. Maka di sini X2-nya itu adalah merupakan akar dari persamaan X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 3X kurang 3 ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa iterasinya itu sampai ke 7. Nah, sama dengan Newton method, atau iterasinya sampai ke 7 kali ya. Oke, terima kasih.